Selamat malam, salam rahayu, salam pedodel. Ketemu lagi, ngobrol bareng lagi di channel pedot_del. Dan malam hari ini tema yang akan dibahas mungkin khusus hari ini yang membahas nanti yang lebih jelas itu ini soal prinsip dan ideologi, karena saya sendiri juga belum paham. Gitu. Mungkin Mas Wiran apa wonten sing memahami niki, kok menawi wonten. Iya, standar mawon. Jadi untuk pemirsa langsung saja gas. Gus Ferry, waktu dan tempat monggo. Mas Wira aja dulu. Oh, Mas Wira mungkin. Monggo Mas Wira. Seperti apa? Tadi yang pertama untuk prinsip dulu seperti apa? Menurut pandangannya Mas Wira seperti apa? Terus Mas Wira mempunyai pengertian atau definisinya seperti apa tentang prinsip? Monggo diobrol. Kalau saya prinsip itu pada dasarnya itu aturan atau ketentuan pernyataan fundamental dari individu atau masyarakat umum pada umumnya yang dijadikan untuk tindak atau berpikir dalam kehidupan sehari-hari, atau bahasa kasarnya mungkin pegangan hidup. Kalau contoh-contohnya mungkin bisa dicontohkan. Contohnya kan banyak sih, kan ada prinsip hidup, prinsip berbangsa dan bernegara, prinsip bermasyarakat. Berarti kalau dalam prinsip bernegara niku untuk memegang teguh aturan dari NKRI niku termasuk prinsip nggih. Kita pripun ngoten niku? Kula mboten sumerep niki. Monggo. Kalau dulu seperti apa? Ya, kalau dalam bernegara itu berprinsipnya itu seperti prinsipnya apa? Seperti apa? Prinsip berbangsa dan bernegara itu seperti kita dalam menjalankan semua aturan negara, berpegang teguh dengan prinsip apa yang kita yakini. Kalau saya menambahkan, kalau tentang prinsip yang ditanyakan panjenengan tentang bernegara itu jelas berlandaskan semuanya itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi prinsip secara personal dan impersonal, berarti impersonal itu kan banyak, bisa organisasi, bisa kelompok, golongan itu dia mempunyai sebuah landasan atau acuan ini untuk berpedoman, untuk melakukan sebuah pemikiran dan sebuah tindakan ini yang penting mengacunya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, contohnya kan nanti banyak seperti mentaati aturan perundang-undangan, entah itu dari KUHP, ada kitab undang-undang hukum perdata dan pidana. Tentunya kan nanti banyak lagi dispesifikkan. Kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kita membayar pajak tepat waktu. Itu kan sebuah ideologi atau sebuah prinsip sebenarnya. Prinsip dalam bernegara itu berarti mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama gitu. Yang penting dua landasan ini menjadikan yang namanya prinsip. Nanti kan kita kupas sebenarnya orang-orang ini kebingungan membedakan keegoannya hanya sekedar sebuah pemikirannya, tetapi tidak tahu tentang bagaimana dia itu untuk menerapkan
sehingga ini disebut bagi mereka adalah prinsip. Tetapi ternyata ini sebenarnya bukan prinsip, dia mempunyai keinginan sendiri. Kalau Gitu. dalam hal bernegara Nggih, bernegara Nggih. ataupun bermasyarakat itu kan kadang orang itu tidak bisa membedakan karena keegoan keegoan. Ini dianggap keegoan itu adalah sebuah prinsip, padahal ini sangat beda. Nah, kalau menurut saya memang beda sih Gus, karena kalau prinsip yang untuk bernegara atau bermasyarakat itu memang sudah kesepakatan bersama bersama gitu. kan, Jadi tetap kita ada itu individu yang harus mengikuti kan gitu, bukan prinsip pribadi gitu. Kalau mungkin prinsip pribadi beda lagi nih mungkin berdasarkan apa yang diyakini, keinginan atau yang diyakini kan gitu. Kalau yang diyakini bukannya ideologi itu, yakin dan dihayati untuk berkomitmen untuk mewujudkan suatu cita-cita atau tujuannya. Nanti sebelum pembahasan ideologi kan kita kupas dulu nanti di prinsip, karena memang kan nanti kan mengarahnya lebih dalam kan disebut ideologi ya. Nanti kan lebih sakral lah. Kita bahaskan dulu kan, ini kan prinsip sebenarnya. Jadi kalau kita sudah membahas tentang ideologi, maka ketemu apa yang saya jelaskan. Jadi orang ini nanti tahu keinginan itu sebenarnya kalau masalah pribadi yang diinginkan itu adalah bukan sebuah prinsip atau ideologi, hanya keinginan sesuai dengan nafsunya. Kadang orang kan pokok prinsipku aku gak bayar kok, bayar pajak kok. Nah itu bukan prinsip. Prinsipku aku gak menaikkan lampu merah. Guys, gak ngurusi. Itu aku sakarepe dhewe. Nah, kan akhirnya kan tembungnya kalau orang Jawa kan ngomong sakarepe dhewe. Ora duwe tugo, ora duwe tata krama, ora duwe aturan kan. Ya kan kita bahas prinsip dulu seperti itu. Memang garis besarnya seperti yang Mas Wira katakan tadi, ada sebuah fundamental kan untuk tentang kebenaran kan seperti itu. Dan yang kalau diperdalam lagi nanti kita membahasnya tentang ideologi kebenaran seperti apa. Kebenaran ini kan banyak dasaran-dasaran. Kalau masalah prinsip bernegara kan kebenaran itu mengacunya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Karena acuan yang dua ini jelas, karena ini semua rakyat di Indonesia, di negara Indonesia sudah menyepakati. Nah, sudah disepakati tinggal menjalankan kan. Nantinya tidak ada yang namanya prinsip ini tadi akan membuat crash atau membuat kontra atau membuat sebuah benturan kan seperti itu. Akhirnya membuat sebuah fundamental kebenaran tadi. Jadi kalau sudah di kan dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kalau sudah dihayati dan diyakini berarti baru disebut ideologi. Ya, nantinya kan kita memunculkan sebuah ideologi, karena nanti yang kita bahas lagi tentang ideologi kan ada definisi atau pengertian. Dan apa? Mungkin langsung disambung seperti apa kalau menurut Mas Wira ideologi itu seperti apa? Daripada kita kebingungan untuk membedakan, langsung monggo Mas Wira seperti apa kalau mau? Kalau ideologi kemungkinan cerminan berpikirnya seseorang atau kelompok masyarakat yang menghayati dan meyakini suatu tadi prinsip hidup terus diwujudkan dengan mengamalkan atau mengapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ideologi. Jadi kan sepertinya kan prinsip dan ideologi kan setara. Ya, kan sebenarnya berkesinambungan, tapi lebih mendalam nanti di ideologi. Ya, kenapa saya sebutkan lebih mendalam dengan ideologi? Kalau yang kita tahu waktu kita membaca atau kita pernah sekolah kan disebut ideologi ini kan sebuah dua kata yang berasal dari Prancis dan Yunani loh.
Jadi kalau ngomong ide, ini sebuah gagasan, sebuah hasil pemikiran. Terus kembali kepada logis. Nah, kalau logis ini masalah tentang keilmuan yang berdasarkan sains atau akademis yang bisa kita terima. Nah, seperti itu. Kalau namanya logis, logika, itu kan segala sesuatu bisa kita terima tetapi berdasarkan ilmu akademis atau ilmu sains. Sehingga ideologi ini adalah sebuah gagasan atau ide yang muncul dari pemikiran kita tetapi berdasarkan keilmuan atau kesayangan yang tadi sesuai akademis. Jadi kalau ngomong itu kan sama, nanti prinsip dan ideologi mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena sudah tertata sebuah undang-undang kalau yang ini. Nah, ini kan mengandung ilmu atau sains, ada ilmu yang namanya harus logika, ilmu akademis. Kalau tidak ada ilmu akademis atau logika, tidak akan muncul yang namanya pasal, ayat. Ini tidak akan mungkin muncul. Ya, menimbulkan lagi kalau ngomong ideologis harus memunculkan sebuah inovasi. Inovasi nanti agar apa yang kita keluarkan dari inovasi ini bisa membuat bermanfaat, akhirnya membuat kitanya sendiri secara personal atau individu atau pribadi ini termotivasi. Motivasi ini kalau memang kita bisa maksimalkan, ideologi yang kita buat untuk pribadi pun akan menjadi contoh untuk orang lain atau kelompok lain. Jadi kita itu ibaratnya trendsetter kalau kita mempunyai sebuah ideologi. Ya, kalau seseorang yang membuat ideologi itu sangat orang yang luar biasa. Saya meyakini kalau kita ngomong sebuah ideologi, orang ini mempunyai spiritual atau mental dan intelektual yang sangat kuat dan tinggi. Sebagian besar orang kan menjalankan ideologi yang sudah ada kan gitu. Iya. Jadi kan sebuah pemikiran seseorang atau kelompok itu tadi yang sehingga itu sudah terbukti terbukti. Jadi tinggal meneruskan terbukti dengan nyata kalau memang itu bisa membuat manfaat akhirnya sekelilingnya akan termotivasi. Jadi ada motivasi untuk melanjutkan ideologi itu tadi. Terus meneruskan gitu. Makanya sampai sekarang kan banyak yang digaungkan berideologi soal Pancasila. Kan gitu. Ini maksudnya tadi kan, maksudnya kan ingin menggabungkan seperti itu biar kalau kita berbicara tentang prinsip bernegara, ini kita juga akhirnya mau ngomong tentang ideologi karena tanpa ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak akan pernah dipahami oleh seseorang. Tidak akan dipahami. Karena nggak ada yang menjalankan. Walaupun rakyat Indonesia, terutama yang pemirsa di sini, saya yakin kalau tanpa pemahaman prinsip dan ideologi, walaupun lahirnya juga di Indonesia, sampai tua pun juga di Indonesia, tapi tanpa ngomong prinsip dan ideologi, pemahaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar tidak akan mengerti dan tidak akan mampu untuk memahami. Berarti ya, mencakup norma-norma adat, hukum agama pasti juga. Semuanya. Pasti. Berarti kalau kasarnya harus tahu diri juga tahu malu. Pasti. Dalam pesannya harus sadar diri. Sadar diri. Makanya yang kita gaungkan selalu kalau di konten kan kita timbulkan kesadaran. Karena tingkat apapun yang kita pelajari dari dasar yang kita pembahasan dulu kan kita ngomong tentang spiritual ini. Spiritual juga harus dengan kesadaran dulu. Kalau kita cuma sebagai pengikut, pengekor, tanpa kesadaran kita menjadi pengekor pun kita nggak akan pernah tercapai. Nggak apa-apa, kamu sebuah pengekor, kamu pengikut, kamu jamaah, kamu umatnya. Tapi kamu harus sadar bahwasanya kamu itu sebagai umatnya, kamu itu pengekor, kamu itu pengikut. Sadar diri. Itu akan tercapai yang namanya spiritual atau tingkat
lebih tinggi adalah tentang intelektual kita, akan menambah kalau kita adanya kesadaran. Jadi salah satu contoh untuk prinsip nih Gus nggih. Nantinya siapapun yang jadi pemimpin negara ini sebagai warganya ya mau ataupun nggak mau harus mengikuti aturan yang akan dibuat nantinya itu nih. Itu prinsip gitu. Prinsip dulu. Kalau kita kembali kepada dasarnya Pancasila sama Undang-Undang Dasar 1945, baru kita pemahamannya kita harus paham tentang ngomong ideologi dulu. Karena ini banyak mengandung sebuah ide-ide yang membuat masyarakat atau negara ini akan bisa bertumbuh, berkembang, dan maju. Jadi yang harusnya yang utama yang harus dituntut untuk menjalankan ideologi ya salah satunya ya wakil rakyat itu tadi gitu sih. Iya, tapi kembali ke kita konten dengan Mas Wira, sebenarnya kalau kita ngomong tentang tanggung jawab atau untuk memerankan yang namanya prinsip dan ideologi bernegara, itu tanggung jawab kita semua. Semuanya, gitu. Tanggung jawab kita semuanya. Makanya kan ada istilahnya anggota dewan ini yang menampung aspirasi dari yang bawah ini kan, Gus. Tapi yang meneruskan yang di anggota parlemen itu tadi kan gitu. Untuk menjalankan ideologinya itu tadi nggih. Kalau kita nyuplik sedikit ya, nggih. Sebenarnya kalau masalah yang korupsi itu, kalau saya sendiri pribadi sebenarnya juga berangkatnya itu dari rakyat dulu, yang mendidik mereka itu menjadi sebuah budaya korupsi ini di dalam pemerintahan. Jadi korupsi ini bukan berangkat juga dari pemerintahan, tapi awalnya dulu juga dari rakyat dulu. Karena rakyat pun kadang juga mau dibuat untuk kolusi, mau disuap rakyatnya, mau dikasih amplopan, dikasih di bawah tangan dan sebagainya. Dan seperti itu, secara tidak langsung itu akan mendukung merekanya akan melakukan sebuah korupsi. Gampangannya aku ngei duit dhisik modal sakmene, ya aku jadi otomatis kan golek balen. Nah, cari kembalian kan otomatis dia harus korupsi. Jadi salah satu contoh ya serangan Fajar nih gue gitu ya. Seperti itu. Itu masuk itu fake ideologi. Ya. Ideologi yang palsu, yang dibuat oleh oknum orang yang berkuasa agar mereka mau menjalankan apa yang para oknum tadi menjadikan sebuah prinsip dan kebiasaan menjadi kebiasaan kan. Kembali lagi dibutuhkan kesadaran dari masyarakatnya dulu berarti ya. Kita harus gentle gitu loh. Kalau kita ngomong kesadaran kita gentle. Sebenarnya juga ada kesalahan juga di masyarakatnya atau rakyatnya sebenarnya. Terus yang kedua, masalah tidak mau berpikir atau tidak mau belajar tentang politik. Itu kan juga mendidik mereka mempunyai celah untuk menambah korupsi, memanfaatkan jabatannya. Karena kita itu tadi tidak mau berpikir, kena doktrin, kena statement dari dulu. Apa sih mikir negara nak sih mikir. Ini kan juga kesalahan rakyat kan. Kesalahan rakyatnya sendiri. Kenapa kamu juga nggak mau berpikir? Nggak mau kritis. Ya. Kenapa kamu juga tidak mau mempunyai peran bahwasanya kemajuan negara, kesejahteraannya juga, kemakmurannya juga, itu tanggung jawab kita sebagai rakyat. Kalau kita tidak mempunyai sebuah kesadaran atau punya prinsip atau ideologi seperti itu, punya tanggung jawab, sudah terima apa adanya. Ya. Kalau kita cuma hanya menyalahkan, mereka juga bisa menyalahkan. Salah itu nggak gelem mikir. Ya kan gitu. Nggak mencuri. Mau aku ya salah mikir kok. Kan seperti itu. Jadi kembali kan memang bagikan sisi mata uang yang berbeda sebenarnya antara pemerintahan dan rakyat ini kan gitu.
pemerintah tidak akan ada tanpa rakyat. Rakyat pun tidak akan pernah terbina atau bisa dikoordinir tanpa adanya pemerintah. Makanya harus paham tentang prinsip itu dulu. Makanya yang kita bicarakan adalah prinsip dulu sebagai dasarnya. Nanti kalau untuk pengembangannya adalah sebuah ideologi. Ideologi itu sebuah ide atau gagasan yang muncul di pemikiran kita, yang membuat sebuah inovasi, hal yang baru, sebuah penciptaan, sebuah ide-ide atau gagasan ini membuat kemanfaatan yang dulunya ada ataupun belum ada menjadi ada lagi, atau yang nggak ada akhirnya menjadi ada. Ini membuat manfaat banyak orang, dan endingnya harus bisa membuat motivasi. Jadi dibutuhkan kesadaran agama atau keyakinan, terus pemikiran para tokoh-tokoh. Untuk kita bentuk prinsip, kemudian menuju ke ideologi. Hanya kalau kita mau ngomong prinsip ini sangat baik, kita harus tahu tentang prinsip kita secara pribadi dulu sampai nanti bernegara. Nah, prinsip itu minimal kalau bernegara kita harus pandai untuk mempelajari tentang prinsip untuk berpolitik. Prinsip dulu. Kalau untuk bernegara harus paham tentang prinsip berpolitik dulu. Baru nanti kita ngomong tentang ideologinya. Lah, ideologi ini bukan nanti ngomongnya tentang ideologi politik, bukan karena ideologinya untuk menjalankan apa yang sudah menjadi ide para tokoh-tokoh itu tadi, kan gitu. Kalau prinsip sebagai landasan ini kan landasan saja. Ibaratnya itu kalau seperti tanah ini kalau sudah terbentuk subur atau tidaknya, nanti kita tanami apapun ya kan seperti apa. Kalau memang tandus ya kita tanami apapun akan kekeringan, dan ini tanaman ini tidak akan bisa maksimal, mungkin tidak akan bisa berbunga, dan tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa tumbuh dengan lebat, atau tidak bisa dimanfaatkan hasilnya karena tandus. Tapi kalau tanahnya memang subur sebagai landasannya, seperti prinsip kita, kita mempunyai tanaman apapun mungkin dari daunnya akan maksimal kan. Kalau kita ambil buahnya, berarti buahnya akan juga maksimal, bunganya akan juga maksimal. Tadi kan istilahnya kan gini guys, kalau prinsip itu tempatnya, kalau ideologi itu alatnya kan alatnya gitu. Sebagai kita memastikan lagi untuk bertindak dan berbuatnya ini tentang ideologi. Tapi kalau untuk pemikirannya, karena kita masih ingin berbuat, itu prinsipnya. Kalau untuk prinsip dalam pribadi sendiri itu seperti apa mungkin salah satu contohnya? Kalau di dalam pribadi atau personal ya, yang satu kita itu prinsipnya itu harus punya landasan juga, acuan, sehingga ini akan disebut prinsip, bukan seenak ide, bukan ngawur dan sebagainya. Kan kadang pokok prinsip ini itu gak prinsip, itu karepmu dewe, keinginanmu sendiri. Ini beda, karena prinsip ini sebuah fundamental tentang kebenaran. Kembali kalau kita harus kupas tentang kebenaran ini, kebenaran menurut siapa? Kalau hanya menurut dirimu sendiri, ini bukan prinsip namanya. Makanya harus punya namanya landasan-landasan atau acuan. Kalau personal, yang paling mudah adalah tentang religius. Kalau sudah memahami tentang religius, ini akan bisa disebut keinginan ini yang namanya membuat sebuah prinsip. Kebenaran. Jadi kalau contoh misalkan berprinsip jadi seseorang yang harus selalu berbuat baik, itu juga termasuk prinsip gitu. Tapi
perilaku kita untuk berbuat baik itu sebuah ideologi atau seperti apa, Gus? Kalau waktu kita menjalankannya, itu kita itu harus mempunyai ideologi itu tadi, ya, agar orang itu juga bisa termotivasi. Kalau prinsip itu hanya di dalam dulu, masih di dulu, masih keinginan berupa angan-angan sebenarnya kalau prinsip itu. Yang satu, kalau kita ngomong mau menimbulkan atau memunculkan yang namanya prinsip secara pribadi, landasannya adalah religius, agama dari agama, terus keyakinan. Yang kedua adalah budaya, di mana seseorang itu berada, dia harus paham tentang budaya. Kalau tentang religiusnya, keyakinannya dan budayanya ini, saya yakin akan menimbulkan sebuah prinsip, bukan sebuah keinginan semata menurut pribadinya masing-masing tadi. Mungkin Mas Wira ada penambahan tentang prinsip secara pribadi. Ya, itu tadi. Cuma saya dulu pernah baca kalau Indonesia ini berpatokan prinsip dan berideologi yang terbuka. Apakah ada juga prinsip dan ideologi yang tertutup? Ya. Kalau kita ngomong dualisme atau dualitas, itu kan berpasang-pasangan. Jadi kalau kita ngomong ada yang namanya prinsip atau ideologi terbuka, ada yang namanya tertutup. Tertutup ini mempunyai sifat kerahasiaan kepada secara pribadi maupun kelompok, golongan, organisasi dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin agak cenderung memasakkan kehendaknya sendiri tadi itu. Sepertinya seperti itu. Dan saya kalau ngomong yang tertutup sebenarnya bukan termasuk ideologi, karena tidak bisa membuat motivasi untuk yang lain. Saya setujunya hanya prinsip. Tapi mungkin yang dimaksud dengan ideologi tertutup adalah mungkin sebuah kerahasiaan, kerahasiaan, tapi untuk pengembangan terhadap dirinya ataupun kelompoknya sendiri. Kemungkinan. Tapi kalau untuk yang mau di eksternalkan, mau di sharekan atau dikeluarkan kepada khalayak umum, itu bukan termasuk sebuah ideologi kalau yang tertutup. Ini sebuah prinsip. Jadi, contoh ideologi yang tertutup kemungkinan besar untuk pertahanan negara. Seperti itu, pertahanan negara. Kalau di kelompok atau di sebuah organisasi adalah kode etik yang ada di dalam organisasi atau kelompok itu. Nah, ini kan salah satu struktural ya, di antara A sampai Z-nya ini masing-masing punya kode etik, ketua, wakil, sekretaris dan sebagainya. Itu kan sebuah ideologi karena sebuah ide gagasan yang berdasarkan tentang sains atau ilmu atau sebuah keakademisan. Yang sederhana adalah penulisan tentang nomor surat itu loh. Nomor surat, itu sebuah contoh ideologis yang tertutup. Yang karena tahu, yang tahu hanya organisasi. Surat ini ditandai nomor berapa, surat ini tandai nomor berapa, terus untuk keluarnya sudah berapa, terus untuk tahunnya hanya mereka yang tahu. Kan beda, jadi untuk pemberitahuan ada sendiri, untuk surat penentuan, untuk surat penghapusan, mungkin penghapusan barang mungkin atau apa, atau surat tugas dan sebagainya. Ini kan sebuah ideologi yang tertutup gitu. Iya, hal yang sederhana. Ini kalau menganalogikan tentang sebuah prinsip dan ideologi tadi seperti tanah dan apa yang nanti dimanfaatkan tanah yang kita sudah punya ini untuk apa, karena harus lahirnya itu prinsip dulu baru kita ngomong ideologi.
Kalau nggak punya prinsip berarti nggak bisa ngomong soal ideologi. Iya. Karena prinsip ini berdasarkan dari keinginan atau kemauan. Jadi kalau kita ngomong ideologi adalah sesuatu gagasan atau ide ini tadi, ini cenderungnya kalau kita ngomong masalah akademis adalah sebuah visi dan misi. Menyebutkan suatu pemahaman. Isme. Mungkin kalau yang ideologi yang tertutup itu seperti anarkisme, otoritisme, itu disepakati. Nah, kalau disepakati sesuai dengan ilmu akademis yang ada di beberapa negara dan kelompok lain, memang kalau kita sudah ngomong isme itu memang sebuah prinsip atau ideologi organisasi atau kelompok yang tertutup, dan kebanyakan, ya mohon maaf, itu agak negatif. Kalau kita sudah ngomong isme itu kebanyakan orang sebenarnya bukan negatif, tapi kebanyakan sudah disepakati itu sebuah kenegatifan. Kalau kita sudah ngomong isme, sebuah pemahaman. Karena nggak bisa dirasakan semua masyarakat gitu. Ya, hanya untuk golongan aja. Organisasi. Kalian terbuka seperti Indonesia? Kalau masalah apa? Terbuka itu kita menjalin ciri-cirinya itu kita itu mau membuka diri kepada dunia luar. Fleksibel. Jadi kita banyak menjalin hubungan kepada negara lain, itu sebenarnya kita mempunyai prinsip atau ideologi yang terbuka. Terus kita mau menerapkan dari beberapa negara yang mungkin dianggap prinsip dan ideologi ini Indonesia memandang negara itu bisa buat contoh, terus akhirnya juga diterapkan di sini dengan penerapannya sudah ditetapkan dengan undang-undang. Contoh kita melihat negara A seperti ini, terus diterapkan di Indonesia tapi sudah diterapkan dengan undang-undangnya. Kalau tanpa undang-undang soalnya rakyat ini jarang yang mau, gitu kan. Kadang dilibatkan undang-undang aja banyak yang melawan kan. Nah, artinya sebuah contoh tadi, sebuah inovasi, motivasi tadi yang didapat dari pemandangan prinsip atau ideologi yang didapat dari negara Indonesia terus dibawa dan diterapkan, dan itu sudah ditetapkan kepada undang-undang, itu adalah termasuk yang sudah terbuka. Pasar global itu juga termasuk sebuah prinsip dan ideologi terbuka. Filternya berarti Pancasila dan UUD 45. Seperti itu. Filternya. Penyaringnya. Agar tidak terlalu merubah sistem prinsip dan ideologi negara Indonesia. Jadi kita itu boleh meniru apapun, kan sebuah prinsip dan ideologi terbuka itu maksudnya gitu. Kita boleh meniru atau kita boleh menerima, baik menerima dan meniru ini tadi tentang sebuah ajaran atau sebuah pemahaman atau yang sudah menjadi budaya di negara lain. Ini kita diperbolehkan dan sah-sah saja selama tidak merubah atau melanggar tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengikuti aturan yang ada. Tetap menjalankan norma-norma itu tadi. Iya. Ini yang lebih mendasar, yang paling saya suka di negara kita, negara Indonesia, adalah sebuah Pancasila ini. Luar biasa. Sampai sosok perantaranya adalah Bung Karno ini ingin menginginkan semua negara ini mempunyai prinsip dan ideologi tentang Pancasila. Beliau mengiklankan di mana saja, ketemu siapa saja beliau mengiklankan, ketemu siapa saja, walaupun di dalam internalnya, walaupun di eksternalnya, setiap pembicaraannya beliau, setiap beliau berbincang-bincang
tidak lupa menyelipkan atau mempromosikan yang namanya Pancasila. Dan kalau nggak salah itu ada beberapa negara yang sudah menerapkan soal Pancasila nih gitu. Iya, bahkan secara pribadi pun orang akhirnya mempunyai prinsip dan ideologi Pancasila. Orang-orang ini tadi, beliau-beliau ini tadi menjadi tokoh kok. Jadi tokoh negarawan orang ya. Itu kan salah satu kehebatan kita mempunyai sebuah prinsip dan ideologi. Ya dulu waktu zaman kita SMP atau SMA mungkin dijadikan pedoman dan penghayatan Pancasila. Kita mungkin kita yang ada di sini ya bertiga masih menangi ya, masih mengalami yang namanya P4. Sudah ditatar, tapi kenapa sekarang kok dihilangkan? Dihilangkan. Kan sayang. Berarti kalau kita ngomong kita harus fair ya. Berarti kebaikan tentang Pak Harto masih ada loh sebenarnya. Iya ada. Beliaunya selalu menumbuhkan jiwa nasionalisme. Siapa yang tidak diwajibkan tentang penataran P4? Wawasan Nusantara. Orang harus paham. Kalau nggak paham tuh nggak apa, minimal kamu harus tahu dan sedikit hafal tentang GBHN. Garis besar haluan negara. Harus tahu nih. Kalau dulu sampai kita SD ya. Itu malah dipaksa, Bos. Kamu harus hafal tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Harus wajib. Dan ada bukunya kecil kalau nggak salah. Wajib. Dulu. Kita harus itu kan seperti itu. Nah itu kan sebuah jiwa nasionalisme yang harusnya itu ditumbuhkan terus-menerus sampai negara ini selalu mengalami yang namanya setiap perubahan pemimpin. Karena nanti pergantian pemimpin pun pemimpinnya juga sudah mempunyai dasaran jiwa nasionalis. Jadi nanti siapapun pemimpinnya, kita akan tetap maju, kita tetap akan kuat. Karena berangkatnya sudah dididik dengan jiwa nasionalis. Kembali lagi ke ideologi tadi. Ideologi. Nasionalisme. Ideologi. Ketika muncul prinsip, kita ikat dengan kuat sehingga akan menimbulkan sebuah inovasi, sebuah kreativitas yang akan membuat motivasi-motivasi untuk diri kita sendiri minimal ataupun di sekelilingnya. Itu kalau kita melihat sekarang beda yang kalau ngomong masalah negara, ngomong jiwa nasionalis, menumbuhkan jiwa patriot itu sekarang sekitar 80% sudah menurun kalau saya mengatakan. Hampir nggak ada. Dan makanya kan kalau saya sendiri sih ya berharap siapapun nantinya yang akan jadi presiden ya mungkin kayak P4 dan lain-lain itu tadi ditumbuhkan lagi. Tumbuhkan kembali, digalakan lagi. Karena kalau masalah kita ngomong nasionalis ini harusnya sejak dini sampai tua pun harus tetap kita pelajari. Setuju. Pelajari. Karena nasionalisme ini menumbuhkan rasa cinta yang sangat kuat, menumbuhkan sebuah ideologis yang sangat kuat. Makanya kalau bisa kita pun mempengaruhi mereka, dalam arti kasarnya kita harus menjajah di negara lain dengan ideologi kita ya, ideologi Pancasila. Tetapi kita menjajahnya ini bukan untuk memperburuk, memperbaiki, kan gitu. Untuk ngasih contoh yang terbaik. Nah, minimal tujuannya dulu kenapa? Kalau negara lain mempunyai prinsip dan ideologi Pancasila, maksudnya leluhur kita, terutama yang Bung Karno sebagai perantara menyampaikan supaya di dunia ini semua negara ini damai hidupnya. Niatnya seperti itu, bukan untuk kita jajah secara ideologi ini tadi kita mempunyai maksud jelek, enggak. Maksudnya itu agar tercipta sebuah perdamaian. Yang cenderung ke ideologi kapitalis sama liberalis. Kapitalis, liberal, terus imperialisme.
permainan kan yang paling menunjukkan kapitalis. Siapa yang berduit yang jadi 3 pemahaman ini kan menjadi musuh besarnya ideologi Pancasila. Iya. Ini kapitalis, terus liberal dan imperialisme ini musuh besarnya Pancasila. bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima. Keadilan sosial. Saya juga heran kenapa kok pelajaran-pelajaran yang dari SD seperti itu kok dihilangkan. Sebenarnya kalau anak-anak SD itu sebenarnya kalau sudah dikasih pemahaman soal P4, GBHN, terus Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu kan benar-benar bisa menancapkan di hatinya gitu loh. Soal jiwa nasionalismenya. Kenapa kok hilangkan sekarang itu gitu loh. Jadi kalau kita ngomong prinsip, kalau kita prinsip adalah sebuah pandangan tentang politik tadi. Makanya kalau kita ngomong prinsip harus berani belajar tentang prinsip politik. Kalau kita pandang dengan prinsip politik, berarti ada sesuatu kita itu memang dijajah ke sini. Dijajah secara ideologi. Ya. Bukan menumbuhkan ideologi yang berasal dari negara ini, malah didatangkan dari ideologi yang dari luar. yang secara nggak langsung diterapkan di sini malahan kan gitu guys. Dan diterapkan. Kalau nasionalis ini berkurang, berarti kan nggak akan kuat tapi. Karena kekuatan sebuah negara itu masing-masing di jiwa rakyatnya itu punya jiwa nasionalisme. Tapi kalau sudah ini berkurang, berarti mudah untuk dijajah karena sudah lemah. Dan itu yang paling ngeri loh guys. Ngeri sebenarnya. Kenapa? Ngerinya itu nanti efeknya baru menimbulkan sebuah waktu. Beda kalau kita dijajah secara fisik. Langsung kelihatan dengan nyata. Kan kita gitu pun bisa mengelak atau berbalik melawan walaupun kita kalah loh. Kalau fisik kita mempunyai kelebihan di situ. Kita bisa lari, kita bisa menghindar, kita bisa ngeles, kita bisa melawan balik walaupun kalah loh ya. Tapi kalau secara ideologis sangat ngeri sekali. Ngelak nggak bisa, ngelawan nggak bisa, tapi menerima mau nggak mau menerima keadaan itu tadi kan gitu. Sehingga kehancuran itu dibuatlah penjajahan yang ideologis kan gini guys. Kalau bisa kamu itu hancur dengan dirimu sendiri. Lewat apa ya ideologi ini? Ideologi ini seolah-olah kita itu disuruh bunuh diri sebenarnya. Kan ngeri guys. Kalau kita fight secara fisik masih ada gentlenya loh. Ya kan masih ada gentlenya loh. Tapi kalau kita yang terpuruk, yang paling ngeri adalah sebuah penjajahan ideologi. Disuruh bunuh diri loh terus. Tapi kok mau loh. Nah kan? Itu yang herannya kan itu. Kita itu disuruh terjun ke jurang, kok malah mau. Ideologi itu sangat berbahaya dan sangat ngeri sekali. Kenapa kita tidak pernah belajar tentang prinsip politik? Kenapa kalau kita ngomong tentang prinsip atau kita ngomong politik, ingin sewu, kebanyakan orang menganggap kita yang ngobrol ini ngomong terlalu tinggi, terlalu lancip, terlalu dhuwur kan gitu. Padahal kalau kita ngomong asah atau harapan rakyat, kan dari yang mulai kecil sampai kita tidak mengenal ras atau mengenal gender, menginginkan sebuah negara itu kan maju, makmur, sejahtera kan? Ya harus mau punya prinsip pertama apa? Untuk berpolitik. Prinsip politik itu harus punya. Karena kekuatan itu adanya di sebuah politik. Politik ini sebuah cara globalnya itu. Harus tahu caranya seperti apa. Baik dari kubunya kita sendiri, internal maupun eksternal. Nah, kalau ideologi yang paling bahaya itu biasanya melewatkan orang-orang yang dari internal, dari bangsa kita sendiri, dari rakyat kita sendiri. Yang paling gampang nih gue. Hasilnya paling gampang. Kaum elit politik. Oknum-oknum Ya, kalau kita ngomong masalah prinsip dan ideologi, mumpung masih suasana di pemilu 2024 dan untuk hasilnya, kita juga mengingatkan agar nanti pemimpin kita ya,
perwakilan kita yang ada di pemerintah nantinya harusnya lebih paham lagi, lebih berprinsip lagi dan berideologi lagi tentang yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Benar-benar menjalankan ideologi itu tadi. Ya, itu sih memang sebuah harapan gitu. Karena kita nggak boleh menyalahkan anak kita, Gus. Kenapa anak kita kadang juga nggak hafal tentang Pancasila, kadang pun tidak tahu kalau Pancasila nggak hafal, apalagi butir-butirnya, Gus. Tambah nggak sama sekali, Gus. Pembukaan tentang Undang-Undang Dasar 1945 nggak hafal, apalagi sebuah pasalnya, Gus. Apalagi ayatnya. Padahal kalau dulu di SD itu setiap mau masuk sekolah itu sudah baca Undang-Undang Dasar 45. Masuk kawasan Nusantara. Secara global, memang. Memang kata-kata Nusantara kan sangat luar biasa. Di Nusantara itu lebih mendalam daripada kita ngomong masalah negara. Nusantara itu kenapa kita gambarkan, kalau negara kan mungkin itu hanya sedikit yang namanya suku ataupun kepulauan. Kalau ngomong Nusantara, ini sebuah kepulauan yang banyak dan banyak etnis atau suku ini supaya bisa bersatu dengan apa? Ya dengan perbedaan ini. Maka disebut kekuatan ini atau bersatunya sebuah kepulauan yang banyak dan suku yang bermacam-macam, budaya yang macam-macam, ini sebuah terwujudnya yang namanya Nusantara. Kalau bahasa Jawanya Nuswantoro. Nuswantoro. Dan diikat, kita tidak boleh lupa dengan hal apapun itu, perbedaan ini akan menjadi satu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika tidak akan ada kalau tanpa perbedaan. Jadi jangan anggap atau kita itu dibodohi dengan ideologi yang lain bahwasanya perbedaan itu menjadi perpecahan, bukan. Kalau kita paham tentang sebuah ideologi tentang Bhinneka Tunggal Ika, justru malah kita itu harus berbeda tetapi harus bisa menyatukan, harus tetap satu. Kita kalau ngomong bersatu harus ada beda. Dan kebanyakan orang kan kalau saya lihat di berita itu kan banyak orang yang menyampaikan soal ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar dan lain-lain. Tapi sekedar di mulutnya aja, Gus. Kalau ini yang di berita ini, tapi kalau yang diterapkan untuk sehari-harinya bukan ideologi Pancasilanya, tapi ideologi dari tempat lain gitu. Ini ideologi dari bangsa kita sendiri sebenarnya sudah sangat kuat, karena kita mengalami pembelajaran yang sebelumnya di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto. Akhirnya kita paham bahwasanya ideologi atau prinsip negara kita itu luar biasa. Jangan sampailah kita bisa dijajah dengan ideologi, harus kita pertahankan. Kita tidak mau seperti negara lain dengan dijajah, maka kita berperang melawan saudara kita sendiri. Perang saudara. Kita pelajari yang kemarin ya, perang saudara itu kan sebenarnya kan terjadi awalnya kan karena ideologi. Dijajah dengan ideologi dan sebagainya, termasuk ideologi ini kan adalah kita itu sudah diiming-iming dengan kekuasaan tanpa tahu bahwasanya itu adalah bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri, sehingga mengalami perang saudara. Kok sekarang ini malah banyak yang dirubah gitu loh, soal ideologi yang seharusnya dijalankan malah cuman sekedar diucapkan aja. Hanya kita pesan kepada saudara kita yang negara Indonesia, terutama karena negara Indonesia itu mayoritas Muslim, saya harapkan lebih memperkuat masalah ideologi tentang bernegara ini tadi, tentang Pancasila. Bukan menyatukan sesama religinya, tapi kita satukan
visi dan misi tentang Nasionalisme. kemajuan negara ini kan gitu, tentang berpancasila. Jadi biar nggak ribut terus soal Iya. agama gitu loh, Gus. Negara lain sudah bisa produksi hal-hal yang Bisa baru, menciptakan hal baru, tapi di sini masih ribut soal keyakinan. Hanya jalan di tempat dan banyak menimbulkan keresahan. Nah, ya saya pesan di saudara-saudara kita yang muslim, kenapa? Dan ini fakta loh, Guys. okay, memang fakta nih, Bu. Fakta. Sampai sekarang pun dari tahun berapa itu sampai sekarang ada beberapa negara itu perang saudara itu melibatkan banyak muslimnya loh. Muslimnya enggak, dan selalu yang dipermasalahkan soal keyakinannya itu tadi, antar golongan, bukan karena rebutan soal riset ataupun temuan, bukan, tapi rebutan soal keyakinan. Saya sebutkan contoh yang beberapa mungkin nanti pemirsa biar tahu, dipikir nanti kita itu istilahnya hoax dan kita mengada-ngada. Salah satu di negara Yaman. Dari tahun keberapa sampai sekarang kan belum damai juga saudara. Masih dan itu mayoritas Islam. Nah, karena negara Indonesia mayoritas Islam, makanya kita sampaikan kepada saudara kita yang muslim, tolong harus kita perkuat prinsip dan ideologi tentang Pancasila. Ayo kita selalu bersatu walaupun dalam perbedaan, karena Bhinneka Tunggal Ika itu memang harus beda, tapi harus satu tujuan. Harus beda tapi tetap satu tujuannya. Semua ajaran agama apapun mulai dari A sampai Z kan mengajarkan bahwasanya kita itu harus rukun. Sesama apa? Ya sesama mempunyai agama ini tadi. Sama umat, sama agama. Ada toleransi ya kan? Toleransi ini muncul karena adanya Bhinneka Tunggal Ika ini tadi. Toleransi beragama ini tadi. Bukan seagama loh ya. Beragama. Nah. Dan bukan cuma satu agama aja. 45 pasal 9. Ya. Itu di Yaman. Dua, kalau nggak salah di Suriah nggih. Suriah kan sampai sekarang juga. Itu juga mayoritas muslim kan? Mayoritas juga. Irak ada suku-sukunya. Irak. Orang saudara tapi juga melibatkan sesama muslimnya. Nah, kita kan tidak mau saudara muslim kita juga akan mengalami perang saudara mengalami hal yang sama, apalagi di negara Indonesia. Nah, perang saudara nanti sehingga walaupun sesama muslimnya akan melibatkan yang lainnya, etnis yang lainnya, keyakinan yang lainnya, kan juga ikut terdampak loh. Pasti terdampak. Kalau kita punya prinsip dan ideologi yang kuat terhadap kita bernegara, ngomong di Indonesia berarti kan acuannya kan ada di Pancasila. Mungkin kita tidak mudah diadu domba. Oh pasti susah itu. Susah. Karena sudah benar-benar tumbuh jiwa nasionalismenya itu tadi. Bukan kalau untuk keyakinan, untuk pribadinya masing-masing, di istilahnya diperkuat dengan nasionalisme kan gitu Gus. Jadi memang tujuannya ada agama, kalau menurut saya kan memang untuk memperkuat jiwa nasionalisme itu tadi, biar nggak sampai gampang diadu domba. Penjajah itu sangat banyak cara ya. Gitu. Kalau dulu sebelum ada yang namanya sosial media ya, belum ada yang namanya media massa yang mudah diakses seperti sekarang ini, itu mungkin masih, kalau saya berpikir kemungkinan besar lah kita mudah lah diadu domba lah. Tetapi anehnya ketika ada media massa, penjajah itu memanfaatkan media massa. Minimal dia menaruh ideologinya untuk kita itu hancur terhadap diri kita sendiri, untuk menjadi negara di negara kita sendiri ini. Mereka lewat media sosial loh, lewat media massa loh, tanpa harus bertatap muka. Ya. Harusnya kan kalau kita punya prinsip itu, kita memanfaatkan media massa,
malah kita lebih luas wawasannya ini, nggak sampai. Tapi anehnya penjajah itu pandai. Orang yang sekarang bermain media sosial, media massa, malah mudah diadu domba sekarang. Oh, lebih gampang. Apalagi Dengan komen-komen itu kemarin tadi. ya, Iya. waktu menghadapi pemilu 2024 itu. kan mudah untuk mengadu domba secara fisik saja, Iya. perang urat saraf. Kan banyak itu penggorengan masalah, terus banyak ditimbulkan untuk menggiring opini, kebencian, dan sebagainya. Anehnya di situ, karena apa? Kembali kalau bahwasanya kita itu kurang mempelajari, kita kurang tahu tentang apa sih prinsip dan ideologi. Indonesia di apa ya, dijadikan panutan sebenarnya sebagai dari negara-negara tetangga ya. Kan eranya kan dari pulau-pulau yang banyak, suku-suku, bahasa pun berbeda-beda, tapi kok masih bisa bersatu. Tapi kenapa orang Indonesia sendiri yang merusaknya sendiri tanpa sadar? Sadar karena kembali itu tadi kita sudah terjajah secara ideologi. Karena itu untuk ideologi yang sifatnya nasionalisme itu tadi kan sudah benar-benar terkikis. Tapi yang ditonjolkan ini soal keyakinan. Nah, ini yang justru malah akan merusak sebenarnya kan gitu. Boleh kalau untuk ya keyakinan dalam hal soal agama dan soal religiusnya itu kan harus Gus. Tapi harus diperkuat lagi dengan ideologi soal Pancasila sebagai jiwa-jiwa nasional kan gitu. Ya, kita perkuat jiwa nasionalis ini tadi biar nanti kalau ideologi atau sebuah isu yang nanti diturunkan di masyarakat atau rakyat kita bisa kita bisa protek atau menghandle itu dengan bijak. Yang saya takutkan adalah sebuah isu kembalinya lagi masalah komunis PKI. Saya yakin kok siapapun yang ngomong PKI sampai sekarang sebenarnya dia juga nggak paham. Tetapi dengan penggorengan ketidakpahaman itu lebih mudah untuk mengadu domba. Siapa orangnya? Baik orang yang mengalami sendiri. Saya pernah sampai mencari sebuah sumbernya. Beliau-beliaunya ini juga sebagai pelaku, Gus. Karena tahun pada waktu itu beliaunya sudah lahir kan. Itu aja nggak paham soal apalagi yang lahirnya 65 sampai ke atasnya sampai sekarang ini. Sampai seberapa? Mungkin di bawah 65 mereka sudah remaja, bahkan sudah istilahnya beranjak tua pun mengalami tahun itu tentang tragedi 65 tentang PKI itu aja tidak banyak yang paham. Apalagi yang lainnya boleh 65 sampai tahun sekarang. Tapi kenapa isu itu kok mudah digoreng? Karena nasionalismenya ini sudah tidak ada. Yang paling saya takutkan yang masih muda nanti dimanfaatkan oleh oknum untuk menghancurkan negara Indonesia, ingin mengadu domba lagi adalah isu PKI atau komunis ini. Itu setiap mau pemilu pasti ada itu. Kenapa harus masing-masing teriak saling tuding tentang PKI? Sedangkan yang saling menuding itu tidak paham tentang PKI. Nah, sekarang dalam dunia pendidikan yang dipelajari malah sejarah dari luar, bukan sejarah nasionalis Indonesia sendiri. Nah, dulu kan ada PSBB tuh. Yang kebanyakan yang dibahas di dalam PSBB itu kan sejarah perjuangan bangsa. Itu bahasa Indonesia sendiri kan kebanyakan. Hampir 95% mungkin. Tapi sekarang kebalikannya. Sejarah dari luar Indonesia yang diperbanyak. Yang dari Indonesia sendiri malah dikurangi. Malah mereka yang generasi sekarang malah nggak tahu sama sekali. Berarti kalau dalam hal itu kan berarti masuk dalam hal kurikulum ya. Berarti itu kan nantinya itu ya kebijakan dari menteri harusnya pendidikan kan pemerintah seperti itu yang punya wewenang kan dari pendidikan itu presiden dan pendidikan dan kabinet mendatang ya. Harapan kita sih harus digalakan lagi. Tetapi kalau tidak, berarti kita bisa mempunyai opini
Ada apa? Ada apa? Nah, Kok dihilangkan kan gitu. ada apa? Apakah adalah salah satu oknum yang di pemerintahan, terutama yang khususnya di pendidikan ini menjadi sebuah oknum ingin juga menghancurkan. Nggih. Banyak kan anak-anak sekarang lebih paham sejarah luar negeri ya daripada sejarah Indonesia sendiri ya. Miris banget lah. Lebih hafal pemain sepak bola luar negeri, lebih hafal tokoh-tokoh di game, ya kan? Tokoh di Mobile Legends, pahlawan daripada pahlawan kita sendiri yang ada di Indonesia ini, baik yang kemerdekaan maupun yang revolusi. Untuk seluruh menyebutkan 5 aja kadang kesulitan sekarang. Bahkan sampai sudah ditanamkan lewat dengan mata uang, kita ditampilkan sebuah pahlawan menjadi sebuah gambar atau ikonnya di mata uang rupiah, tetapi mereka juga nggak akan paham karena tidak ada pembelajaran sejak dini untuk mengenal jiwa nasionalisme. Ya diabaikan ya wis sementingnya duit wis gambare sapa gak ngurus. Padahal kan ditanamkan sosoknya itu tadi kan biar selalu ingat. Kan gitu. Ingat dengan orangnya, dengan adatnya kan gitu. Karena memang banyak ada beberapa mata uang kan pakai pakaian adat, terus tokoh pahlawannya kan gitu. Kenapa Patimura? Siapa Patimura? Padahal di uang sudah ada, kan aneh. Taunya jalan ya guys, jalan Patimura. Padahal dia juga pegang uang, padahal pegang uang. Mereka juga tanya gitu kok. Kalau dari Maluku, emangnya ada pahlawan dari Maluku? Kan miris banget ya. Ini loh. Semakin kita itu dijajah secara ideologi, jelas terbuktinya dari itu tadi. Nama sebuah pahlawan saja sudah banyak nggak mengenal, apalagi hal yang lainnya. Pesannya leluhur kita lewat Bung Karno kan ngomong jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Karena kekuatan negara itu berdasarkan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengingat tentang sejarahnya dan pahlawannya. Kenapa? Karena kita mengingat pahlawan berarti jiwa patriotisme atau aksi heroiknya itu kan nanti kan menjadi inovasi. Selalu ada terus. Menjadi sebuah motivasi nantinya kalau memang terjadi sebuah penjajahan kan nanti termotivasi dengan aksi-aksi patriotisme dan heroiknya para pahlawan ini tadi. Mungkin beda zaman, kalau dulu memang secara fisik lah, kalau untuk sekarang ya secara media sosial. Kita berjuang di media sosial dan lain-lain kan gitu. Termasuk konten kita ini adalah sebuah perjuangan minimal mengingatkan kembali untuk masalah tentang nasionalisme, berprinsip, berideologi tentang Pancasila sebagai kekuatan negara kita, makanya menjadi sebuah dasar negara. Ya, mungkin tadi ada yang dicuplik dari soal agama, ini bukan menyudutkan salah satu agama, justru malah menumbuhkan untuk keyakinan yang punya jiwa nasionalisme kan gitu guys ya. Bukan untuk merendahkan suatu golongan ataupun agama. Tidak. Karena kalau bisa memang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda agama ya tetap harus bersatu. Dan bersatunya lewat nasionalisme itu tadi kan gitu. Kenapa kadang walaupun sesama agama beda organisasi aja sudah benturan. Sangat disayangkan, makanya kita selalu mengingatkan tentang kesatuan, persatuan dan perdamaian di konten-konten kita itu tadi supaya negara kita itu selalu maju, tidak jalan di tempat. Kalau untuk sekarang ini kan juga lagi ini rame soal keturunan itu kan guys. Nah itu aja jadi perdebatan yang istilahnya mengadu domba juga kan, yang nantinya bisa menimbulkan perpecahan karena ketidakpahaman tentang prinsip dan ideologi ini tadi. Dan kurang tegasnya pemerintah kita
nggak bisa menghandle kalau menurut saya seperti ini. Atau ada oknum beberapa di pemerintahan memang sengaja untuk untuk mengadu domba kepentingan lewat ini tadi. kepentingan sehingga ini dibiarkan. Nggih. Istilahnya jaring Jawa malah dingon biar kasus karena ini dingon karena dilihat ada potensi menguntungkan. malah dingon, tidak ditutup, tidak diselesaikan, malah dibiarkan tumbuh dan berkembang supaya bisa kepentingan si oknum ini tadi berjalan dengan lancar. Karena kebalikannya ya, kalau yang bersifat positif atau kebaikan malah yang dihentikan atau dibatasi. Makanya kita itu kan tadi kan bentuk kasih sayang terus mengingatkan, karena kita ini itu tahu kalau mayoritas kan tentang muslim terus, jangan sampai diadu domba. Kan yang ngobrol di sini pun juga semua juga muslim kan gitu. Kita sebenarnya muslim, tapi kalau mau ngomong kita muslim itu kan masih apa ya? Ya malu saya, Gus. Kita itu nggak pantas gitu loh, pantas ngomong muslim itu tadi. Karena muslim itu orang yang benar-benar paham tentang negara, aturan-aturan negara itu pahami. Kan sebuah ajaran yang ada di muslim juga. Kalau kamu memang muslim, kamu tuh tidak boleh, harus menjunjung tinggi tentang negaramu, tentang negara, dan mahir soal berpolitik juga kan. Makanya gitu. Ada sebuah ajaran tentang kerukunan yang disebut ukhuwah itu tadi. Ukhuwah. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, Asyariyah, Atoniyah dan sebagainya kan gitu. Ukhuwah ini kan tentang kerukunan. Nah, kerukunan ini akan timbul apabila semua paham tentang yang namanya jiwa atau prinsip tentang ideologis dari dasar-dasar negara. Karena dasar negara ini tujuannya untuk menyatukan, mendamaikan, terus untuk mensejahterakan, memakmurkan, memajukan, supaya kita itu bisa menjadi contoh di negara lain. Minimal kenapa harus kita membicarakan tentang prinsip dan ideologi? Minimal kita itu tidak mudah dijajah kita saja. Yes, gampang-gampangan. Tapi kalau jika digobloki kan lebih jauh lagi supaya kita itu lebih maju dan berkembang. Tapi minimal yang saya minta dulu supaya kita tidak dijajah, minimal dengan ideologi lah. Tidak digobloki wong jowo. Kenapa tidak bangga dengan apa yang kita miliki? Terus kenapa kita tidak memunculkan perdamaian gitu. Semua ajaran apapun kan kalau kita pelajari loh kan sebetulnya kan tentang perdamaian dari perdamaian. Kenapa tujuan-tujuan atau visi dan misi atau prinsip-prinsip seperti itu bisa terkikis? Ya kembali lagi mereka tidak punya prinsip kok, sehingga menghilangkan apa yang menjadi fakta dan realita. Fakta dan realita itu akan mesti mudah dihilangkan atau kita itu mudah dibodohi karena tidak punya prinsip. Prinsip itu sebagai landasan, kembali yang kita omongkan. Kalau landasan kita nggak kuat ya sudah. Apalagi untuk berideologi ya sudah nggak bisa. Kalau kayak di negara Arab Saudi sendiri kan gitu guys. Kan mereka benar-benar menjalankan prinsipnya guys. Dan adat yang dipakai kan adatnya guys. Justru kalau memang mayoritas semua di sana kan mungkin Islam, tapi juga ada batasan guys. Kalau sudah nggak sesuai dengan aturan negaranya, ya sudah disingkirkan kan seperti itu. Dan mereka juga bukan meributkan soal keyakinan, soal agama terus, malah jadinya juga jadi negara yang sangat-sangat maju. Karena kalau dari pemerintahnya kerajaan kan, mulai yang sekarang kan yang saya tahu kan dipegang sama putra mahkotanya ini. Putra mahkota. Satu punya prinsip, dia kan sampai ngomong di dunia luar, saya punya prinsip. Yang kedua dia profesional, bisa membedakan mana yang namanya religius atau agama, mana yang akidah, mana yang akhlak, mana yang bernegara, mana yang berpolitik. Nah, tentang profesional ini dia punya prinsip untuk menegakkan, sehingga dia mengalami kemajuan sampai dia berani untuk berperang. Ini adalah prinsip saya, ini adalah perang saya. Di pidatonya seperti itu sampai diungkapkan di luar.
kok di sini nggak bisa sampai seperti itu, justru malah termakan soal ribut soal keyakinan gitu loh, bukan dari masyarakatnya aja tapi dari petingginya juga soal keyakinan ini yang sering masih diributkan. Lalu fanatisme. Fanatik tidak tahu tentang masalah prinsip dan ideologi. Kalau Nggak ada orang yang dasarnya. tahu prinsip dan ideologi, Pejarene ketua mereka tidak akan berfanatik. pejarene Mereka, bose nah, kalau jadi juragane punya prinsip atau ideologi, bukan fanatik yang timbul, tetapi profesionalitas yang timbul. Monggo kata-kata untuk penutup, mungkin ada pesan atau kesan untuk pemerintah yang nantinya yang baru gitu. Monggo Gus Ferry. Untuk menjelang hasil dari pemilu 2024, kita membahas tentang prinsip dan ideologi. Jadi semua nanti yang akan mengganti di pemerintahan negara Republik Indonesia, khususnya di puncaknya adalah Panglima tertingginya adalah Presiden, itu harus bisa menumbuhkannya lagi yang namanya jiwa nasionalisme dengan berbagai macam aspek dan faktor nanti akan disisipkan di semua lapisan masyarakat sehingga jiwa nasionalisme ini selalu tumbuh untuk memperkuat Indonesia tidak mudah dijajah oleh bangsa lain dan akan selalu menjadi negara yang maju. Kalau secara pribadi kita kutip dari orang Jawa, ojo lali marang jati diri ini. Ini sebuah prinsip. Jadi ojo lali marang jati diri ini. Prinsip ini harus kita tekankan kepada semua pribadi kita, terutama khususnya kepada orang Jawa. Prinsip ini harus kita pegang agar kita tidak mudah dipengaruhi, dijajah oleh negara lain dan secara ideologis. Terima kasih. Dan untuk pemirsa, malam hari ini tema prinsip dan ideologi bisa kita ungkapkan. Dan mungkin ini juga bisa buat pesan juga bagi kita semua, terutama bagi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Tetap semangat, tetap mempunyai jiwa nasionalisme. Salam NKRI. Selamat malam, salam Rahayu, salam pedot.